Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pardila dengan NIM 2021-27 akan membacakan eh, materi kelompok 4, yakni teori Max Scanning, model, model elit politik, dan model partisipasi. Sebelum sebelum memulai presentasi pada malam ini, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, yang mana surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Artinya, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk selanjutnya, pembacaan materi. Yang pertama itu ada teori mix scanning model. Scanning berarti usaha mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, dan menimbang-nimbang informasi dalam kaitannya dengan menjatuhkan pilihan tertentu. Model mix scanning berarti bahwa setiap kali seseorang mengambil keputusan menghadapi dilema dalam memilih suatu langkah tertentu, satu keputusan pendahuluan harus dibuat tentang sampai jauh mana berbagai sarana dan prasarana organisasi akan digunakan untuk mencari dan menilai berbagai fungsi dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam praktek, model ini menggabungkan pendekatan yang didasarkan pada rasionalita tinggi yang oleh sementara ahli dipandang sebagai pendekatan yang utopis dalam asumsi-asumsinya, dan pendekatan inkremental yang sering dipandang sebagai pendekatan yang sangat pragmatis. Para ahli berpendapat pula bahwa dalam penggunaan model mix scanning, keputusan-keputusan yang fundamental dibuat setelah terlebih dahulu melakukan pengkajian berbagai alternatif yang paling relevan yang kemudian dikaitkan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Unsur-unsur dari pendekatan yang rasional dan inkremental digabungkan, dan penggabungan ini dipandang dapat saling isi-mengisi dalam arti kelebihan pendekatan yang rasional memperkuat kelebihan pendekatan yang inkremental. Model mix scanning menarik bagi para manajer karena penerapannya yang luas dalam proses pengambilan keputusan. Juga karena para pengambil keputusan menarik manfaat dari berbagai kekuatan yang terdapat pada model-model rasional dan model-model pragmatis. Akan tetapi, harus diakui bahwa belum banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai manfaat sesungguhnya dari model ini, sehingga belum diperoleh banyak bukti ilmiah tentang efektivitas penggunaannya. Model ini adalah gabungan dari model rasional dan model inkremental. Dilihat bahwa kedua model tersebut sama-sama memiliki kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisien. Oleh karena itu, seorang ahli yang bernama Amitai Edziomi dikutip dari Islami tahun 1998 halaman 4.31 yang mempelajari kedua model tersebut mencetuskan bahwa suatu model kebijakan hibrida yang merupakan gabungan atau campuran unsur-unsur kelebihan dari model rasional komprehensif dan inkremental
Model ini disebut model scanning, yang artinya pengamatan gabungan atau campuran. Menurutnya, kelebihan dari model scanning adalah setiap elemen atau unsur pada masing-masing jenis keputusan cenderung saling menciptakan keseimbangan terhadap masing-masing kekurangan. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan yang hadir dari model rasional komprehensif dan inkremental disatukan dalam analisis gabungan, sehingga kekurangan dari kedua model tersebut diharapkan hilang karena sudah disatukan dalam model gabungan. Namun, rupanya justru dari penggabungan itu hadir permasalahan dalam bentuk pilihan penggunaannya, karena ruang lingkup dan dari permasalahan tentu berbeda-beda dan terkadang membingungkan perumus kebijakan. Selanjutnya model teori elit. Model teori elit berkembang dari teori politik elit masa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bais dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit, tidak lebih. Selanjutnya, model partisipatif. Kata partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai peran serta atau keikutsertaan. Partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Clifford dalam Koch dan Guattari tahun 2002 nomor 37, Clifford mengatakan bahwa partisipasi adalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai hasil dan dampak program atau kebijakan yang lebih baik. Sedangkan dalam argumen demokratisi dan pemberdayaan, partisipasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas individu-individu sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang positif bagi kehidupan mereka. Sedangkan menurut Peters tahun 1996, partisipasi dapat tumbuh subur pada tata pemerintahan yang lebih menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dibandingkan hierarki dan teknokrasi. Selanjutnya, ilustrasi dari Tony Beaufort dan Elke Lovert tahun 2004. Mereka mengilustrasikan bahwa partisipasi rakyat dalam membuat kebijakan digambarkan dengan tangga partisipasi. Dalam hal ini, rakyat diposisikan sebagai anak tangga terbawah yang senantiasa mengetahui masalah sosial yang sesungguhnya. Dengan demikian, pemerintah akan lebih efektif dan efisien dalam membuat kebijakan. Apabila model ini diadopsi dalam upaya implementasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka yang diperlukan adalah keterbukaan pemerintah untuk menjadikan masukan masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik. Yang pertama yaitu kebijakan kepentingan masyarakat, kebijakan sebagai proses sosial marketing. Alternatif model yang mengkombinasikan kedua model tersebut ditawarkan oleh G.A. Altman. Dia menyebutnya sebagai proses sosial marketing, di mana pejabat negara dituntut untuk aktif dalam proses kebijakan. Namun, keaktifan tersebut tidak menghilangkan mereduksi arti penting kesepakatan atau konsen dari masyarakat. Hakikat pentingnya partisipasi publik dalam kebijakan atau palase adalah dapat yang pertama itu memberikan landasan lebih baik untuk membuat palase publik dalam menciptakan suatu good governance. Yang kedua, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Dan yang terakhir, efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.